Ini. Saya coba pada tuh tunjukkan kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa dengan apapun juga. Kalau Tuhan, kalau Allah yang Anda katakan itu bisa jadi manusia, itu penghinaan. Pak Datuk. Waduh. Pak Datuk, iblis tidak serupa dengan apapun, iblis tidak berwujud. Siapa Pak Datuk bisa tunjukkan kepada saya bahwa Waduh. Bermata 7, bertanduk 7, seperti ular naga itu siapa itu di Bibelmu? Ular naga itu. Bentar, Pak Datuk ular naga itu siapa? Iblis, betul? Iblis, coba Anda buktikan. Waduh. Ular naga itu siapa? Iblis, betul? Iblis berwujud di mana? Ular naga yang di Bibelmu itu iblis atau bukan? Ular naga itu dalam tulisan. Nah, ada apa lagi? Mana ada ular naga? Sekarang kita kembali ke kata Allah ini. Kata Allah ini dari mana diambil Bibelmu? Dari mana? Kata Allah, dengar baik-baik. Iya, dari mana? Kata Allah itu mulia. Dari mana diambilnya? Itu dengar. Dari mana diambilnya oleh Bibelmu? En arche en hologos, kai logos en prostanteon, kai theos en hologos. Itu Yohanes 1 nomor 1. Di dalam bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Sembahan yang mempunyai derajat yang sama dengan saya nanya, dari mana Bibelmu mengambil kata Allah di Bibelmu? Di mana? Dari mana diambilnya? Dengar. Bahasa dari mana diambilnya itu yang saya tanya. Dengar. Bukan kemana? Dengar. Bahasa itu adalah ciptaan Allah saya. Saya nanya, dari mana Bibelmu mengambil kata Allah? Bibelmu berbahasa Yunani. Karena Allah saya yang menciptakan bahasa. Dari mana? En arche enologos, kai logos en prostanteon, kai theos enologos. Dari mana diambilnya? Pada mulanya adalah firman, logos bersama-sama dengan theos. Aduh. Dari bahasa Ibrani asli. Apa artinya? Itu. Apa tuh? Itu dulu bawa orang Yunani. Allah itu kok dodol. Elohim, Eloah, dengar. Eloah, Elohim itu bahasa asli. Dengar. Kalau kau mau memakai kata Elohim, ilaha, ya, Eloah, itu padanan katanya ilahun, ilah. Dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, en arche enologos, kai logos en prostanteon, kai theos enologos. Kenapa theos jadi Allah? Paham kau? Loh, Allah saya kan Allah yang melakukan mujizat. Allah saya nanya. En arche enologos pada mulanya adalah firman. Masa dia tidak sebanding dengan dewa? Aduh, theos itu di dalam dewa tidak bisa melakukan mujizat. Di dalam dengar itu kemuliaan Allah. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dengar kau ya. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita dalam berupa manusia. Dewa di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11, original teksnya sama dengan Yohanes 1 nomor 1. Bentar Bang Datuk, ya. Kita tanggapi dulu dia ya. Dia bilang bahwasanya Tuhan dia bisa melakukan mukjizat, sementara dewa tidak bisa melakukan mukjizat. Kita buka data dulu teman-teman ya. Bentar ya. Apakah benar yang dia katakan itu atau hanya sekedar bacotan belaka? Bentar ya. Bisa Para Rasul. Ini Bang ya, Bang kasih ya. Datanya Bang kasih ya. Bentar ya. Beberapa dewa dan setengah dewa yang dipercaya memiliki mukjizat, diantaranya Herakles dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Kok mirip Bang? Kok mirip Bangku? Kok mirip? Benar. Tunggu Bang, banyak lagi nih Bang. Sabar dulu, Abang tadi minta data. Sabar dulu, jangan kasih kepanasan. Sabar dulu. Peristiwa. Sabar dulu. Tadi Abang minta data, tunjukkan peristiwanya di mana? Loh kok kejang-kejang? Tadi Abang minta data. Tunjukkan. Peristiwa semua orang. Sabar dulu, nanti kita kaji waktunya Bang. Sabar ya. Ya, Asklepios, dewa pengobatan Yunani yang dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang telah meninggal. Kok mirip Bang? Kok mirip Abangku? Pegangan. Kok mirip ya sama yang ono? Ini dewa Isis. Bagus. Yuk. Ada mancis.
dewa Isis, dewa Mesir, yang dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang meninggoy. Kok mirip abangku? Kok mirip? Sekarang gimana? Sekarang bang, Sudah. Sekarang saya jawab. Anda percaya dewa? terbantahkan nggak? Saya tanya, Anda Terbantahkan percaya nggak dewa? bahwasanya ternyata para dewa juga diceritakan memiliki mukjizat? Terbantahkan nggak? Diceritakan memiliki mukjizat. Terbantahkan nggak? Silakan Bang Kasih, silakan. Noise siapa ini? Bang Kasih silakan. Itu mitos. Anda percaya kepada mitos? Oke, itu Anda katakan mitos. Oke, Anda dasar percaya Anda mitos? mengatakan itu mitos apa? Sebentar. Jawab dulu. Anda percaya mitos? Anda katakan mitos. Anda percaya Dasar tidak? Jawab ya atau mengatakan tidak? Itu mitos apa? Jawab ya atau tidak? Ya atau tidak? Dasarnya Anda katakan mitos Ya atau apa? tidak? Anda Ya sudah atau ngejat, tidak? gitu loh. Jawab Loh, ya atau tidak? jawab apa lucu kawan ini? Loh, saya tanya, saya berkata itu mitos. Sekarang saya jawab ketika Anda berkata ya atau tidak? atau memfatwakan sesuatu, Ya atau Anda harus tidak? pakai dasar, Sebentar, Bang. jawab ya atau tidak? Saya tidak butuh Dasarnya Anda penjelasanmu. mengatakan itu mitos Ya apa? atau tidak? Ya atau Sikira tidak? berapa siki? Ya. Sikira berapa siki? Saja tinggal jawab ya atau tidak itu mitos. Oke, kita terima pendapat Anda mengatakan itu mitos, ya. Tapi Anda kan jawab isi ya, kan ya bertanya, sudah, Bang. selesai. Dasarnya Anda katakan itu mitos apa? Loh, Anda sudah sekarang saya bertanya kepada Anda jawab mitos kan? Parah, Anda sudah katakan mitos, lalu jawaban apa lagi? dengan dasar apa Anda katakan Loh, itu Anda, mitos? saya tidak dengar. Anda sendiri yang sekarang bertanya, itu mitos atau bukan? Ya atau tidak? Bang, kalau kau katakan itu mitos, dasarnya apa kau katakan itu Ya mitos? atau Silakan. tidak? Ya Oh atau iya tidak? atau tidak? Kau memaksa, kau menjajah kau di sini. Bukan bang yang Kau ganteng. menjajah. Aku cuma bertanya kepada abang, jawab ya atau Bang, tidak. ini kok, Bang? meja diskusi abangku, Bang Kasih. Iya. Ini meja diskusi. Iya, Setiap Bang. narasi-narasi yang kita sampaikan, setiap pendapat yang kita sampaikan harus memiliki dasar dan dalil. Kau mengatakan ketika aku menunjukkan data di mana catatan-catatan mengatakan bahwasanya para dewa-dewi juga melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggoy, kau katakan itu mitos. Ya. Dasar dari sangkaanmu mengatakan itu mitos apa? Silakan. Oke. Tidak, abang percaya dulu. Abang jawab. Itu Dasarnya apa? Wah, Anda ya Bang Faruk, Bapak yang terhormat. Bapak yang terhormat, itu kan Bapak yang kasih argumen toh data. Mana kau? Mana wajahmu? Bang, dasarnya apa, Bang? Duh, saya bertanya kepadamu, Bang Faruk yang baik hati dan ganteng. Dari mana? Saya tanya apakah itu mitos atau bukan, karena Anda yang menyampaikan data. Kalau Anda bilang ya, baru saya jawab Anda. Kalau Anda bilang tidak, kita lanjut. Bang, aku sudah kasih data itu ya atau Bang. tidak? Terus kau sangkal Bang data Faruk. dengan kau Bang Faruk, katakan dataku itu adalah tidak, mitos. Bang. Kan itu. Abang Sekarang ini aku tanya samamu, Bang. Dasarnya apa kau katakan mitos? Lewat, Bang. Nanti saya jawab. Saya jawab buat abang, benar. Loh, saya janji nih, saya tidak tipu. Abang jawab dulu, itu mitos atau tidak? Loh, kenapa? Itu nggak mitos. Gak mitos. Nggak mitos. Aku punya data nggak mitos. Oke, Sekarang berarti Anda percaya kau kepada katakan dewa. mitos. Dasarnya apa kau katakan Percaya mitos? kepada dewa. Berarti Gimana? Bang Faruk percaya kepada dewa. Loh, jangan kau framing mengatakan aku percaya kamu kepada percaya kepada dewa. Berarti itu dewa. Justru, Bang, data Itu yang kau dinamakan kasih, dewa, Bang Faruk. Bang, data yang kau kasih, Bang, justru Bang, data yang kau kasih menunjukkan ternyata kau yang percaya kepada dewa. Kau yang beriman bahwasanya Tuhan itu menyembuhkan orang sakit dan bangkit dan bisa membangkitkan orang mati. Kan itu imanmu, bukan imanku. Berarti kau yang percaya sama dewa. Sementara dalam imanku itu Allah itu tak begitu. Allah itu maha kuasa. Kan imanku Ya, yang mempercayai Baru. Tuhan itu menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Data yang kau kasih dewa juga menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang Mana? mati. Kan Mana? sama sama imanmu. Berarti kau nyembah Mana para Faruk? dewa. Itu ringkasan yang kau ambil. Yang saya mau fakta peristiwanya di mana?
Oke. Buktikan karena fakta Sudah? peristiwa adalah kejadian Oke. yang membuktikan bahwa itu ada. Di mana? Oke, cukup. Sudah? Oke. Fakta peristiwanya di mana? Tunggu dulu aku jawab, Bang. Ketika aku memberikan data catatan kepadamu bahwasanya para dewa-dewa juga melakukan hal itu, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, aku tidak bisa membuktikan fakta data sejarahnya. Aku tidak bisa membuktikan saksinya. Sekarang gini, ketika Berarti Tuhan itu Yesus tidak- melakukan mukjizat, tunggu dulu. Tunggu dulu, ketika Tuhanmu melakukan mukjizat, tunjukkan saksinya saat ini. Siapa, Bang? Silakan. Nangis kau. Pakai. Siapa saksinya? Silakan. Ini Yohanes. Matius. Mana? Mana si Yohanes? Tunjukkan, naikkan ke komal si Yohanes. Moderator, naikkan ke komal si Yohanes, naikkan ke komal si Yohanes. Itu. Loh, yang Yohanes tulis. Naikkan si Yohanes ke komal, katanya. Si Yohanes. Tulis dari mana nenekmu? Moderator. Yohanes tulis dari mana? Moderator, kerja moderator. Naikkan si Yohanes, Yesus. Yohanes, naikkan. Moderator, Bang. Bang, saksinya Yohanes kan, Bang? Kan kau minta dihadirkan saat ini kan, Bang? Tunggu, Bang. Biar kerja moderator Yohanes, ini. saya tanya, murid Yesus bersama dengan naikkan Yesus Yohanes, tidak? naikkan Yohanes. Yohanes, naikkan. Dia mau bersaksi, menyaksikan mujizat itu katanya. Naikkan Yohanes. Tunggu, Bang. Tunggu, Bang. Yohanes. Murid-murid Yesus. Siapa namanya? Yohanes. Murid Yesus. Oh, Semua Bang, murid Yesus teman-teman adalah saksi karena Oke, bersama-sama dengan Yesus. teman-teman moderator, tolong naikkan Yohanes murid Yesus. Dia mau bersaksi sekarang. Silakan naikkan. Naikkan. Katanya, kalau itu fakta peristiwa sejarah, ada saksi karena di depan umum. Kalau itu Iya, Bang. Mana saksinya? Kalau itu cuma cerita, itu adalah gosip. Kalau itu cerita antara dua orang, itu bisa gosip, itu bisa curhat. Tetapi kalau Oke. itu ada fakta peristiwa, itu tidak bisa dianulir. Sebab itu Sudah? fakta. Nah, Sudah coba pelan-pelan kamu- kita ya, kamu sudah coba. pelan-pelan. Jujur aja kita, Bang. Jujur aja. Jujur aja. Ketika aku menyampaikan data kepadamu tadi, ketika para dewa-dewa itu melakukan mukjizat, ya kan? Saksinya siapa pada saat itu? Saksinya adalah orang-orang yang hidup pada zaman itu. Akan tetapi, Mana tulisannya, mana? tunggu dulu lah, Bangko. Nah, tulisannya jangan kau ngarang. Dulu lah, Langsung Bangko. datang. Coba buka Sabar fakta dulu, peristiwanya gantian supaya kita saya baca. baca. Faro, Gantian Faro, kita saya baca. suka baca. Gantian kita Saya suka baca. baca. Jadi kalau engkau kasih Bang, data gantian itu, kita baca. Saya baca. Kau yang cakap ya, nanti aku yang cakap. Silakan. Silakan. Diulek aja Sudah, nanti oke, cakap ya, potong oke. terus lihat. Ya, Bang ya. Oke. Nanti kutunjukkan datanya yang menyatakan bahwasannya Nah, orang-orang pada masa foto itu itu, ya, dah. yang menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh para dewa itu. Ya, di dalam imanmu kau katakan tertuliskan di dalam Bible bahwasanya Yohanes yang menyaksikan itu. Ya kan? Betul? Betul? Bang Kasih. Bang Kasih. Oh, Bang Kasih. Jawab dulu, Bang Kasih. Ini kena ini, teman-teman. Ya. Oke, kasih data. Oke, Saya kasih datanya. data, ya. Di mana Sesudah tertulis, itu Bang? Berangkat ke seberang, setelah itu Yesus berangkat ke danau seberang Galilea, itu namanya Tiberias. Orang Di banyak mana berbondong-bondong tertulis, Bang? mengikuti Di dia. kitab apa dulu? Tunggu, Bang. Karena Di kitab mereka apa? melihat, dengar. Orang Oh, banyak alah. mengikuti Bang, dia aku karena buka di mereka sini. melihat mujizat penyembuhan Di yang kitab diadakannya. apa itu? Orang Tunggu dulu, sakit. Bang, buka. Itu fakta peristiwa seperti itu. Iya, Ada di kitab sejarahnya, apa? Faro. Oke, gini aja, Bang. Kau Gini aja, kasih Bang. jangan kau ambil yang ringkasan-ringkasan yang ditulis pada peristiwa di hakim, kau diusir dari meja sidang. Yang Oke, gini dibenarkan aja, Bang. adalah Gini yang aja. hadir di tengah-tengah peristiwa itu, makanya fakta peristiwa. Kalau engkau tidak hadir di dalam fakta peristiwa, lalu engkau menceritakan sesuatu yang itu namanya gosip. Sudah, oke. Aku ya, diam abang ya. Oke. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, siapa saksinya, Bang? Saudaranya, Bang? Maria dan Siapa Maria nama dan saudaranya, Bangku? Siapa nama saudaranya, Bangku? Marta dan Maria. Oke, di mana ayatnya tertulis, Bang? Silakan. Ada. Sebentar. Silakan. Saya buka. Silakan. Simak teman-teman ya. Hiburan dimulai nih, hiburan dimulai. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia dan orang-orang Yahudi, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Oke, lanjut ya, langsung di poin ya.
Dia berkata begini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu mereka mengangkat batu, lalu Yesus mengenal ke langit dan berkata, jadi yang menghadap Maria, yang menemukan Yesus adalah Marta. Setelah itu Marta memanggil Maria, guru sudah datang. Mereka pergi dan sana, mereka menceritakan peristiwa kematian. Kalau saja engkau ada di sini, dia tidak mati, oke? Terus. Berkata bahwa itulah supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Kenapa dia tidak hadir di situ? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Apa kemuliaan Allah? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib termasuk mujizat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Jadi ada Marta, ada Maria, ada orang-orang yang di situ yang mengangkat batu-batu itu, berarti ada saksi-saksinya. Silakan. Sudah? Oke, diam ya. Diam ya. Ya jangan dipatahkan aku ngomong ya. Tadi kau ngomong aku patahkan. Simak teman-teman. Hiburan dimulai. Di situ Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Marilah keluar. Yesus tak berkata, Lazarus, bangkitlah dari kematian. Tak berkata begitu. Yesus tak berkata, bangkitlah Lazarus dari kematian. Lazarus, marilah keluar. Kenapa begitu? Antara Yesus dengan Lazarus berada pada ruangan yang berbeda. Yesus di luar, Lazarus di dalam. Dia itu tidur, itu bang, tidur. Dia bangunin orang tidur, bukan bangkitan orang mati. Sama halnya seperti Bang Faruk. Ketika Bang Faruk berkunjung ke rumah teman Bang Faruk, ya kan, Bang Faruk memanggil dia apa? Pulan, putra, keluar, marilah keluar, ayo kita main bola. Kenapa saya memanggil seperti itu? Karena aku tahu si putra itu bukan mati tapi tidur. Bang Soba, syukur jazakallahu khair. Sementara panggilan Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Sekarang jujur kau Bang kasih. Jujur kau Bang kasih. Mau kau roba ibelmu urusan mulai itu. Jujur kau. Ketika itu Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar, atau Lazarus, bangkitlah dari kematian. Jawab. 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 Silakan. Kalau dengan kata marilah dia bisa, kalau dengan kata marilah dia bisa keluar dan dia bisa hidup kembali, apa sih yang mau dibuktikan? Apa perlu digambarkan? Kalau kata marilah saja dia bisa hidup. Tidur, Bang. Yesus membangun orang tidur. Bukan membangkitkan orang mati. Dia tidur di mana? Dia tidur di mana? Dia tidur di mana? Kalimatnya itu, Lazarus, bangkitlah dari kematian. Lazarus, bangkitlah dari kematian. Itu bahasanya. Lazarus, marilah keluar. Siapa Bang Faruk? Bang Faruk. Di mana dia tidur? Bang Faruk. Di mana dia tidur? Coba. Bang Faruk dulu lah. Bang Faruk. Bangkitkan gini loh, Bang. Sekarang saya bertanya. Di mana dia tidur? Di mana dulu dia tidur itu? Di mana? Dengar, udah. Oke. Dia tidur di mana? Ya, dengar dulu lah. Jawab saya dulu pertanyaan. Dia tidur di mana? Dia tidak berani kan? Dia tidak berani. Dia tidak berani. Coba dia tidur di mana? Oke, dengar ya. Dia tidur berapa hari? Jawab saya dulu. Dia tidak berani. Dia tidur di mana? Diamlah kau biar ku jawab. Tadi kita udah sepakat gantian. Udah, kalau kau mau ngomong lagi silakan ngomong. Aku diem. Silakan. Nanti aku ngomong, kau jangan ngomong. Silakan. Sudah? Oke, aku yang ngomong. Bang, simak Bang ya. Ketika kau menyampaikan kepada temenmu, ya, Pak Obe, tolong angkat air itu. Angkat air itu. Itu kalimat perintah. Jelas, itu kalimat perintah. Kalimat perintah. Pak Obe, marilah keluar. Itu kalimat perintah atau ajakan? Kalimat perintah atau ajakan? Itu kalimat ajakan. Ya, itu ajakan. Tapi kalimat yang mengandung kekuasaan atau kekuatan itu berupa perintah. Pak Obak, bangkitlah dari kematian. Itu kalimat yang benar ketika aku ingin bangkitkan Pak Obak dari kematian. Sudah.
Oke. Dengar dulu sikit lagi bang. Sekarang ini bang, kau cari ya di kitab manapun dalam Biblemu di mana Yesus mengatakan Lazarus bangkitlah dari kematian. Cari dulu bang. Karena setauku bang, isi ayatnya itu Lazarus. Iya bang. Sekarang dulu, abang tadi kan narasikan dia tidur. Dia tidur di mana? Dia tidur di mana dulu? Kan begitu. Dia tidur di mana? Dia tidur di mana? Di kamar kah? Habis Di hotel ngomong kah? tadi ngomong apa bentar ya? Lagi ya. Bentar dulu. Dia tidur, jawab dulu. Jawab. Dia tidur di mana? Dia tidur di mana? Oke, sudah. Aku ngomong ya. Aku diam ya. Jawab saya langsung jawab. Jangan sebentar. Ini tidak perlu jawabannya langsung lagi. dijawab ya. Dia tidur di mana? Dia Antara tidur. Yesus, Dia tidur di mana dulu? Tidak antara. Aduh, itu narasimu blunder deh. Jangan blunder botak. Omor, kau diam aja. Tidak. Saya bertanya kepada dia. Dia tidur di mana? Udah? Gantian ya? Oke. Dia tidur di mana? Kami gantian lah, oke? Bang, dengar ya Bang Kasih ya, sama teman-teman Kristen ya. Kami para apologet Islam, ketika kami berbicara, kami tak berbicara di luar dari materi dan data yang ditunjukkan. Aku akan berbicara sesuai dengan data yang kau tunjukkan. Aku akan berbicara sesuai dengan ayat yang kau tunjukkan. Jika memahami dari kalimat Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Lazarus, marilah keluar. Dari kalimat itu kita bisa memahami bahwasanya antara Yesus ya dan Lazarus berada pada ruang dan tempat yang berbeda. Di mana Yesus berada di luar dan Lazarus berada di dalam. Kan gitu. Karena kalimat Yesus mengatakan Lazarus marilah keluar. Berarti ajakan dari Yesus mengajak Lazarus ya untuk datang ke tempat dia. Tempatnya Yesus itu adalah di luar dari ruangannya Lazarus. Sementara Lazarus berada di dalam. Jangan kau tanya sama aku apakah Lazarus di dalam tidur. Ya urusan si Lazarus lah, ngapain dia di dalam bang, lucu abang ini. Mau dia tidur, mau dia minum kopi, mau dia mau main Mobile Legend, suka-suka dia lah. Iya, tapi dia tidur di mana? Tunggu gantian lah dulu bang. Oh, kau narasinya malah ember sekali. Tunggu dulu. Nanti Baru narasimu kau ember. yang ngomong bang, dengar dulu bang. Tidak, Habis itu tapi ngomong kau betul. tidak menjawab pertanyaanku. Dia keluar Tunggu dari dulu konteks. bang. Dia keluar Tunggu dari dulu, konteks, Bang. makanya saya bawa kau ke dalam konteks. Tunggu Dia tidur dulu, di mana? Bang. Kau tidak menjelaskan. Dia Ya tidur di mana? Allah, ini mau aku Di dalam jelaskan konteks bang ini poinnya, ada. bang. Di dalam konteks ini ayat ada. itu, Coba kau. dengar dulu bang. Aku dari awal tadi tidak ada berkata kalau Lazarus itu tidur. Aku Tadi kau bilang bilang, karena tadi kau posisi bilang dia Yesus di tidur luar. di ruang yang lain. Sekarang Bukan. Anda harus berada di dalam konteks. Jadi Anda Sudah? tidak boleh keluar dari konteks kan? Iya, Sekarang udah. pertanyaan saya, konteksnya dia tidur di mana? Harus Anda jelaskan. Udah ya, diam abang konteksnya ya, di aku mana? jelaskan ya. Dan apa Udah, perkataan diam ya. saudaranya? Ya, diam ya, itu gantian ya. konteksnya. Nah, Ya, ayo. diam ya, aku jawab ya, diam. Saudaranya Oke, berkata diam. bahwa saudaranya dan para orang Yahudi berkata Aduh, dia kacau sudah mati sudah. 3 hari. Sekarang konteksmu bilang dia tidur. Udah bang, gantian bang kasih dia gantian oke. Dari awal bang Faruk, wallahi aku tak mengatakan Lazarus tidur. Dengar dulu bang, Ya aduh. pernah, kau dengar saya. Kau bisa tidur dalam 2-3 hari. Coba buktikan. Saya Dengar kasih kau 5 dulu juta. bang, aduh Saya kasih gantian kau 5 dulu juta. bang. Oke, aku tak katakan Lazarus itu tidur. Cuman karena antara Yesus dan Lazarus berada pada tempat dan ruang yang berbeda, ya kan? Ya kita nggak tahu Lazarus di dalam ngapain, Bang. Bisa saja dia tidur, bisa saja dia minum kopi, bisa saja dia main Mobile Legend. Nah, kau bagi konteks. Suka suka dia karena apa? Karena dulu, Bible kau kan pakai dia konteks tidak menjelaskan dah. Lazarus Nih, ngapain di kau ember. dalam. Ya, Gitu loh. Kau ember. Kau masalah. Dia di situ Tapi apa ini- dalam konteksnya? Baca Aduh. kau jelaskan. Nggak bisa. Justru Anda keluar dari konteks. Kan, Anda bilang tidur di tempat lain. Anda coba jelaskan, oke tidur, dia tidur dengan gua.
Dan kata saudara-saudaranya dia sudah mati. Begitu cara mengembangkan sebuah cerita berdasarkan fakta dari konteks itu, Faruk. Bukan kau ember kemana-mana, Faruk. Itu namanya ember, Faruk. Sudah, oke. Menurut abang jujur bang kasih ya. Menurut abang ya, abang jujur nih, ya. Kalimat mana yang tegas, yang lebih tegas keluar dari lisan Yesus ketika dia membangkitkan orang mati? A. Kalimat yang mengatakan Lazarus, marilah keluar. Atau kalimat Lazarus, bangkitlah dari kematian. Kalimat mana yang tegas, lebih tegas mengarah kepada perbuatan membangkitkan orang mati? Silakan jawab. Marilah. Kalimat mana? Silakan. Marilah. Hah? Marilah. Marilah ngapa? Marilah. Kedua. Marilah ngapain bang? Marilah ngapain? Marilah keluar. Hah? Marilah keluar. Loh itu dasar. Longor kan? Longor. Itu dasar. Ada pula abang, ada orang ngomong sama orang mati. Ada orang ngomong sama mati, "Hei Lazarus, marilah keluar." Orangnya mati. Jangan aja. Lah itu Nggak kuasa. masuk akal Kalau saya tanya, bang. kalau begitu kalau tidak masuk akal, coba kau bangkitkan orang dan berkata, "Hei, bangkit." Aku tanya bang, kalimat Sekarang mana? saya bertanya kepada engkau, bisa enggak? Coba mana nenekmu yang sudah mati? Ayo, bangkitkan nenekmu yang sudah mati, coba. Pergi ke. Oke, lagi. Perkataan yang mengatakan marilah keluar. B. Perkataan yang mengatakan Lazarus bangkitlah dari kematian. Mana lebih tegas bang? Marilah. Marilah ngapain? Marilah ngapain? Marilah kemari. Hei. Sebentar. Marilah ngapain? Kalau kau sudah pernah berkata bahwa dengan tegas bahwa, "Hei, bangkitlah kau." Sudah terjadi, kau pernah katakan begitu terjadi enggak? Gak bisa. Yang ngapain kau berkata begitu? Kalau kau berkata bahwa itu menurut kau bahwa itu kata tegas. Kalau menurut kau itu kata tegas yang bisa membangkitkan orang, coba kau bangkitkan. Udah, sekarang gini bang, abang jawab jujur bang. Jawab jujur bang. Ketika ada orang yang berkata kepada mayat, mengatakan, "Hai mayat, marilah keluar." Marilah keluar. Dia mengatakan, "Hai mayat, marilah keluar." Longor nggak orang itu bang? Longor nggak? Longor. Jujur. Longor. Kalau dia Atau berkata, ada orang yang mengatakan, Bang Kasih, ada orang mengatakan, "Hai mayat, mari main mari main Mobile Legend." Longor nggak? Longor. Masa mayat diajaknya main Mobile Legend? "Hei, Kalau keluarga yang pertama, marilah bangkit, apalagi kau, matilah kau, mati kau, diajak dia, sebelum mayat itu diajak dia main Mobile Legend, kalimat pertama yang keluar harusnya apa? "Hai mayat, bangkitlah dari kematian." Sudah, bangkitlah dia dari Itu kematian. dasarnya mana? Coba dasarnya. Oke, saya tanya dasarnya mana? Dasar. Baru Dasar cocok. mana? Dasar di mana? Dasar. Harus pakai dasar hukum. Harus berdasar hukum. Ayo, dasar hukumnya mana? Oke, dasarnya ya. Oke. Dasarnya itu adalah tata cara menggunakan tata bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada objek, ada predikat. Ya, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ya ada kalimat penegasan. Ya kan? Dan ada kalimat ajakan. Ketika Yesus memanggil Lazarus dari luar, "Hai Lazarus, marilah keluar." Itu kalimat ajakan atau kalimat perintah? Itu bisa ajakan, bisa perintah. Karena itu marilah. Ajakan atau perintah? Bisa perintah dan bisa ajakan. Bang, di depan kalimat ada kata mari. Abang Mari, ini bahasa Indonesia, mari. dulu sama ini bahasa Itu Indonesia. saya berkata kepada seseorang, "Pergilah." Dia pergi. Marilah. Nah, itu Datanglah. perintah. Itu perintah Itu perintah kata pergi. Datanglah. Kata pergi perintah, Datanglah. Bang. Dengar Bang ya. Perintah tidak. Marilah. Itu perintah enggak? Marilah. Kalimat. Kalimat mulai itu perintah tidak. Marilah. Pergilah. Datanglah. Marilah. Apakah itu bukan perintah?
Oke, kata mari bang, kata mari ya, kalimat yang diawali dengan kata mari itu ajakan abangku, bukan perintah. Itu ajakan. Kalau dia dalam bentuk perintah, Lazarus keluar, itu perintah. Tidak, kalimat itu tidak diawali dengan kata mari. Persoalannya dalam Bible itu, Yesus ya, kata-kata Yesus kalian awali dengan kata mari. Di situ gabrulnya bang. Makanya aku bilang, jangan kalian kasih ayat Bible sama aku. Udah fakih aku bang, udah fakih. Udah berkali-kali dulu aku baca itu bang. Sebentar, saya bertanya ke kau. Aku baca Bible, gantian dulu bang Mari. Dulu waktu aku baca Bible bang, aku pun terkejut baca itu bang. Lazarus, marilah keluar. Loh, Yesus kok ngajak marilah keluar? Kenapa Yesus tak mengatakan Lazarus bangkitlah dari kematian? Itu penegasan. Ini ada yang salah ini pikir. Aku bahas lagi tentang marilah keluar. Berarti Yesus ada di luar, Lazarus ada di dalam. Antara Yesus dan Lazarus berada pada tempat dan ruang yang berbeda. Di mana Yesus mengajak Lazarus untuk tinggalkan ruang dia, mendatangi ruangnya Yesus. Yaitu di luar, Lazarus di dalam. Di mana bangkitkan orang matinya? Jangan kata-kata Yesus yang mengarah kepada membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau Lazarus bisa hidup dari kematian, apa itu bukan kebangkitan? Kau belajar tapi tidak. Oh, saya tanya, kalau orang mati dia bisa hidup, apakah dia tidak dibangkitkan? Oke bang, sekarang gini, abang dapat informasi dari siapa? Bahwasanya pada saat itu Lazarus benar-benar mati. Silakan. Dari kakaknya, dari saudara-saudaranya yang kesaksian orang-orang Yahudi pada saat ada di situ. Oke, saya baca ya, saya baca. Dari siapa? Silakan. Saya baca. Saya tidak mau dari siapa, tapi saya baca. Ya silakan. Baca silakan. Hiburan kedua ini teman-teman ya, simak ya. Ini insya Allah hiburan kedua. Benar. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka majulah hatinya ia sangat terharu. Sebentar. Tetapi sekarang pun dia tahu bahwa Allah sebentar. Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Jadi Yesus sudah mendengar bahwa Lazarus sakit ya. Oke. Baca terus bang. Itu masih sakit, belum meninggoy. Sakit itu ya, belum meninggoy. Silakan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Waktu dia bilang tadi, Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab yang mengatakan Lazarus sudah meninggoy siapa bang? Yesus. Hah? Yesus. Baca lagi ayatnya. Yang mengatakan Lazarus sudah meninggoy siapa? Tetapi syukurlah. Karena itu Yesus berkata sebelum Yesus mengatakan Lazarus meninggoy, Yesus dapat informasi dari siapa Lazarus meninggoy? Silakan. Dia Maha Tahu. Oh alah bang. Dengar. Baca lagi ayat sebelumnya bang. Dengar 12. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau dia tertidur. Tadi kan dia bilang tertidur, dia kasih perumpamaan. Iya tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Jangan kau potong-potong ayatnya bang. Lanjutkan kau baca untuk supaya kau jangan longor. Lanjutkan lagi ayatnya ketika Maria berbicara kepada itu. Kau longor di situ. Kau mengerti bahasa Indonesia? Karena kau longor alias Lazarus itu saudara Yesus bukan? Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Iya, dari garis keluarga termasuk keluarga Yesus enggak Lazarus? Tidak. Longor. Dari mana kau buka? Bang, lanjutkan lagi kata-kata Maria tadi. Buka. Lazarus adalah keluarga Yesus. Buka. Lanjutkan lagi. Mana? Kau bicara omong kosong. Mana? Sebutkan mana? Sudah? Lanjutkan lagi kata-kata Maria ketika ketemu Yesus. Memberitahu kabar tentang Lazarus. Kan gitu awalnya kan bang.
Kan Maria yang menyampaikan, Maria saudara Lazarus kan, yang menyampaikan kabar tentang Lazarus kepada Yesus kan, Bang, betul? Nah, betul. Dan mengatakan Lazarus meninggal, yang pertama kali kan mengkabarkan itu kan Maria kepada Yesus kan, Bang, berdasarkan ayat itu kan, Bang. Iya kan? Lalu perkataan itu diulangi oleh Yesus dengan mengatakan Lazarus sudah meninggal, sudah meninggal, iya kan? Nah, ketika Maria menyampaikan kabar tentang keadaan Lazarus, di mana Lazarus saat itu, Bang? Jawab. Lazarus di dalam kubur. Di mana Lazarus saat itu, jawab? Lazarus sudah di dalam kubur, di gua. Di mana? Mereka sudah taruh dia di dalam gua kematian. Di mana? Di dalam gua kematian. Di dalam gua. Oke, kasih ayatnya. Lazarus berada di dalam goa kematian. Kasih ayatnya, silakan. Di mana? Di mana tertulis Lazarus berbaring di goa kematian? Silakan. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepada tetapi orang di antara. Sebentar. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah ia pergi ke kubur itu, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan Allah. Sudah. Oke, di mana di situ tertulis dia berada pada gua kematian atau dalam kubur di mana? Loh, Anda ini longor, benar-benar longor. Orang bau itu harus mati. Gak mandi 4 hari pun bau, Bang, bau. Sekarang ada Bang ini. Yang bau itu nggak harus mati, Bang. Gak mandi kok 3 hari bau, kau bau. Bau, kau bikin dalil menjadi mati yang nggak ada kau. Kalau aku nggak percaya, kau datangi itu ODGJ pinggir jalan itu nggak mandi tuh. Bau juga itu, Bang, bau. Kasih, kau di samping aku aja udah bau ini. Nah, di mana ayatnya? Ketika Maria menyampaikan Maria dan saudara Lazarus menyampaikan kabar tentang Lazarus, Lazarus tidak ada di sisinya. Dan dia mengatakan Lazarus 4 hari. Dia sudah berbau sudah 4 hari di situ. Berarti antara Maria dan saudara Lazarus 4 hari lamanya tidak bertemu, Bang. 4 hari lamanya nggak bertemu. Lama-lama begitu ketika Lazarus keluar dari tempat itu, dikatakan Lazarus bangkit dari kematian. Hah? Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Iya, saya baca ke kau datanya ya. Ayatnya yang kedua. Di mana? Tunggu di mana? Di mana tertulis? Kitab apa? Di dalam Yohanes 11 ayat 21 kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Longor. Nah, dengarkan, terbuktikan. Berarti yang pertama kali mengatakan Lazarus mati, Yesus atau Marta? Yesus. Ulang lagi, Bang, tolong, Bang, ulang lagi baca, Bang, ayatnya, Bang. Ulang lagi, Bang. Ya Allah, ya Allah. Ulang lagi, Bang, ulang lagi, Bang. Dengar di ayat 10. Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya. Ulang lagi, Bang, yang si Marta tadi, Bang. Ulang lagi si Marta tadi, Bang. Kepada murid-muridnya bahwa tidak, dia tertidur. Ayatnya di atas. Bang, si Marta tadi, Bang, ulangin, Bang. Si Marta tadi, dengar. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ia tertidur. Jadi dia berkata kepada murid-muridnya. Setelah itu, Yesus, Tuhan, dia bilang, Marta, maka Yesus tiba, didapatinya Lazarus. Jadi di tengah jalan, mereka sudah berbincang murid dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata bahwa dia tertidur, tapi maksudnya mati. Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Lalu ayat 21 dikatakan bahwa Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tadinya di awal mengatakan dia mati, berarti Marta kan? Tidak mengatakan dia mati, Marta kan? Habis itu Yesus jelaskan artinya dia Oke, sudah. Oke. Yang mengatakan Lazarus meninggal, Yesus atau Marta?
Bang Kasih, yang mengatakan Lazarus meninggal, Yesus atau Marta? Yesus mengatakan dan Marta juga mengatakan. Oke, sebutkan kasih satu ayat di mana di situ Yesus mengatakan dia meninggal. Karena setahu Bang Faruk, Yesus mengatakan Lazarus tertidur. Lazarus tidur. Kitab Yohanes 1, di mana dalam kitab Yohanes 12 Yesus mengatakan Lazarus meninggal. Karena di situ tertulis Yesus mengatakan Lazarus tidur. Dengar, ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ember. Bentar. Dengar, bentar. Di dalam Yohanes ini aku buka data kok kayak. Yohanes 12 tadi ya. Kasih. Baca sendiri. Yohanes berapa? Iya, Yohanes 12 ayat berapa tadi? Cari. Yohanes 12 itu bicara tentang apa? Yohanes 12 Orang gitu ya. bicara tentang apa? Putar bibirnya we. Bukan, Yohanes 12 bicara tentang apa? Makanya dia nggak berani nunjukkan nggak berani ngasih ke kita nama kitabnya, dan nomor ayat dia nggak mau dia. Diputar-putar. Besar, tadi saya kasih Yohanes berapa? Apa saya ingatkan kau? Ini kejadian ini ya, kejadian ini lanjutan dari Markus 3 nomor 21. Ketika Yesus pada saat itu melakukan mukjizat. Inilah mukjizat ini dilakukannya pada hari Sabat. Ini kisahnya ini. Oh, buka dia. Ya kan? Sebentar, kau buka di Yohanes 11. Yohanes 11 cepat. Oke, Yohanes 11 nomor 14. Nomor 14. Simak ya. Tengok. Kasih, kau jangan injak kakiku. Ngomong-ngomong aja kau. Apa? Kau terkejut? Oke, kita mulai dari nomor 10 ya. 14, saya suruh baca ayat 14. Iya, Yohanes 11 kan? 11 ayat 14, cepat. Iya, dari nomor 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, tertidur kan, tengok. Ya, mulai satu perikop ya dari 1. Ada seseorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betani, kampung Maria dan Marta, adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini Maria ini, dia dicurigai itunya Yesus ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya kan? Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Tengok ya, pertama kata Maria sakit, dan Marta ya mengatakan 4 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tengok ini. Jangan ngarang kok bang. Tengok ini bang. Tengok ya. Kan dikatakan sakit. Yesus sendiri mengatakan di ayat 4. Tengok ini ya. Di ayat 4 Yesus sendiri mengatakan ini bang. Jauh suaraku ya, dekat ya. Ayat 4 Yesus sendiri mengatakan ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu, anak Tuhan akan dimuliakan. Dikatakan Yesus ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Lanjut, ayat 5. Yesus memanggil Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ya. Udah. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dan di mana ia berada. Ayat 7-nya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Nah, ini tentang mukjizat hari Sabat yang dilakukannya. Yesus berkata, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ini 12 jam dalam satu hari ya. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang ini, dunia ini. 10. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Karena terang tidak ada dalam dirinya. 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Iya kan? 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Nah, siapa yang menjelaskan ini? Siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan ini siapa?
Ini bukan perkataan Yesus, tetapi makna Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Perkataan Yesus dijelaskan di sini, Bang. Ini bukan perkataan Yesus ya. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tengok nih ya, ayat 14-nya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus Lazarus sudah mati. Ayat 14. Dah, ayat 15. Pak, tetapi bersyukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Bentar ya, blunder kameranya, bentar. Supaya kamu lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 16. Lalu Thomas disebut Dikmus. Marilah kita pergi. Mana Bang? Mana? Tunggu dulu ya. Nah, mana ayatnya Yesus mengatakan Lazarus mati, Bang? Mana? Di ayat 5-nya jelas Yesus mengatakan, ya, penyakit atau sakit tak akan membawa pada kematian. Udah, di ayat 13-nya orang-orang pada saat itu menafsirkan kata-kata tertidur yang dikatakan Yesus adalah meninggoy. Jadi di ayat berikutnya ketika Yesus memanggil Lazarus dengan perkataan, Lazarus marilah keluar. Karena pada sejatinya Lazarus tidak meninggoy, Bang. Lazarus tidak meninggoy. Dan Yesus tahu itu Lazarus tidak meninggoy. Udah, tidak bisa kau buktikan kan tentang mukjizat Yesus. Hanya sebatas cerita saja mukjizat Yesus kan, Bang. Sama dengan mukjizat yang dilakukan para dewa. Itu hanya sebatas cerita saja, tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diuji secara akal, tidak bisa diuji, dan secara nas juga tidak bisa diuji. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Bang konsep imanmu sama dengan konsep iman penyembah pagan atau para dewa? Silakan. Ya, kau baca satu perikop itu kau sudah jadi gila. Itu saja baru satu perikop kau sudah gila. Kau tidak bisa, sudah tidak bisa. Kata-kata itu kau menjadi bingung, Bang Faro. Kata-kata Yesus sendiri bingung. Yesus menjelaskan dia tertidur dalam pengertian bahwa dia mati. Itu dia di mana kalimatnya itu Yesus menjelaskan? Mereka menjelaskan. Bukan Yesus yang menjelaskan, ya Allah. Ayat 13 jelas. Penjelasan tentang tidur mati itu bukan perkataan Yesus, tapi orang-orang pada saat itu menjelaskan. Udah ku baca ayatnya, ya Allah. Enggak Kristen namanya kalau pakai gini modelnya ya. Udah tunjuk dah kapan dibentangnya bibirnya. Luar biasa memang kayak ini, luar biasa. Oh, apanya yang salah di situ? Siapa yang berkata? Lihat ayat 14. Tengok nih, buka lagi ayatnya ya. Buka ini. Cepat. Nih. Kau ngarang aja kau. Nih ya. Dimulai dari nomor 11 ini, tengok nih. Kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sudah? Tengok ini. Tetapi maksud Yesus ialah, nah ini penjelasan siapa, Bang? Jika ini penjelasan Yesus, Yesus akan berkata, maksud dari perkataanku adalah tertidur sama dengan mati. Itu penjelasan dari orang yang berkata. Di sini kalimatnya harusnya tertuliskan, maksud dari perkataanku tertidur adalah, ya maksud dari perkataan tertidur adalah dia sudah mati. Itu perkataan dan juga penjelasan dari orang yang berkata. Akan tetapi di sini, Bang, kalimatnya tak berbunyi seperti itu. Tetapi maksud itu adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan yang mereka itu. Coba 14. Lompat loh. Tunggu dulu. Ayat 13 ini tadi. Tunggu dulu. Ayat 13 ini tadi. Ayat 13 ini. Bang, ayat 13 ini tadi penjelasan bahwasanya Yesus ini, bahwasanya Lazarus ini, bahwasanya, tunggu dulu ya. Ayat 13 ini penjelasan dari Yesus sendiri atau pemahaman dari murid-murid? Itu Yohanes yang menulis. Mereka karena dia hadir di situ. Tulisan ayat 13 ini penjelasan dari Yesus sendiri atau pemahaman dari murid-murid? Itu dari Yohanes, karena ini tulisan Yohanes. Yohanes ada di situ dan Yohanes bertulis bahwa maksud Yesus tertidur dari arti mati. Pemahaman dari Yohanes kan? Sangka mereka pemahaman dari Yohanes kan?
Iya, Sangka mereka berarti kan murid-murid, ya dengar. Sangka mereka murid-murid Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Apa kata Yesus Iya. di ayat 14? Yang kau mintakan Berarti kata Yesus pemahaman di ayat Yohanes, 14. Sekarang Iya. ayat 14 kau baca. Iya, berarti ayat 13 tadi pemahaman Yohanes bukan? Oke, Yohanes tulis berdasarkan perkataan Yesus. Bang, ku tanya dulu bang. Berarti ayat tadi pemahaman Yohanes kan bang? Oke, terus kenapa? Ya kan, pemahaman Yohanes kan? Ya. Jawab dulu. Ayat tadi itu Iya, pemahaman Yohanes. iya, Yohanes yang menulis kitab ini. Oke, pemahaman Ya. Yohanes. Oke, Ya, terus sekarang apa kau yang jawab bahas? sama aku bang. Kau jawab sama Sekarang aku sekarang kau bang. Udah jangan jawab, itu sudah jawab. Sekarang kau baca. Oke, sekarang jawab pertanyaanku. Ketika kejadian itu terjadi, Bang, ketika Lazarus dan ketika Yesus bangkitkan orang mati, di mana Yohanes pada saat itu? Silakan. Loh, dia ada di situ. Dia Mana ayatnya? Dia mengatakan dia ada di situ. ini dia tulis ini. Mana ayatnya? Ini dia Mana tulis. ayatnya? Bahwasanya Yohanes ada di situ. Mana ayatnya? Loh, murid-murid itu. Bang, Kalau mana ditanya ke ayatnya? murid, ke mana Yesus pergi di situ murid-murid mengikuti dia. Jadi tidak Mana perlu lagi ayatnya? dijelaskan bahwa siapa dia. Kalau dikatakan murid berarti 12 murid. Engkau Bang, mampus. mana ayatnya? Bahwasanya Yohanes ada di situ. Mana ayatnya? No, 12 murid. Kalau menulis Bible berkata murid-murid berarti 12 murid itu selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemana saja Yesus pergi, di situ mereka ada. Bang, Apanya? Engkau mau minta bahwa yang harus tulis Yohanes itu kau punya nenek. Makanya kau jadi pengarang. Tapi kau tidak pernah menjadi penulis kan? Bang, Nah, itu kelemahannya kalian. Bukan seorang penulis, tetapi bikin diri seperti penulis. Makanya kalian mana tidak. ayatnya? Jadi kalau Mana begini ayatnya? Faruk, Anda Bahwasanya mau Yohanes memahami ada di situ. tulisan orang lain, harus memahami secara Mana keseluruhan ayatnya? komprehensif konsep penulisannya. Kalau Anda mau jadi penulis, Anda masuk ke dalam dirinya, Anda memahami Mana? dia. Mana Nah, ayatnya? Anda Kalau berdiri di Yohanes luar. si penulis ada di situ, mana ayatnya? Silakan. Loh, murid-murid itu menunjuk kepada siapa? Yohanes tidak. Oke, kasih ayatnya bahwasannya dikatakan ke-12 murid-murid itu termasuk Yohanes ada di situ. Silakan. Loh, murid-murid itu berkata kepadanya. Oke, sekarang gini lagi, udah mencret kau. Kasih ayatnya di mana dikatakan Yohanes adalah murid Yesus. Yohanes bin siapa? Yohanes bin siapa? Ayo. Dasar, makanya kau jadi Kristen Ayo. itu. Makanya kau cepat Ayo. mualaf. Kasih ayatnya Karena bahwasanya Kristennya Yesus menyebut kau salah satu Kristen muridnya adalah kadal. Yohanes. Kasih ayatnya. Kau Kristen kadal. Kasih ayatnya. Makanya kau Kristen kadal. Kasih ayatnya. Jangan Kau bawa tinggal keadaan. ambil saja. Kau tinggal ambil. Sebentar. Kasih ayatnya kemana Yesus mengatakan Yohanes adalah salah satu dari muridnya. Kasih ayatnya. Kasih ayatnya. Hey, aku sambil nyetir teman-teman ya. Aku bawa pasien ini. Bang Faru bawa pasien. Kasih ayatnya. Nanti saya kasih kau ayat. Tunggu. Kasih ayatnya. Ya. Di mana di Yesus menyebut salah satu dari muridnya bernama Yohanes. Kasih ayatnya. Ini Mana? baru. Sebentar. Pantesan kau masuk Islam karena kau tidak kau Kristen kadal. Kemana-mana kau, satu pun gak ada apa masih data. Ngarang aja modal itu. Modal comor aja Kau jadi ngomong. Kristen kadal tuh seperti begitu. Mana ayatnya? Sebentar. Mana ayatnya? Kasih datanya di mana Yesus mengatakan salah satu dari muridnya bernama Yohanes. Mana? Astaga. Kalau bikin Mana? hal sudah tidak saya tinggalkan untuk hal yang anak-anak saya punya anak-anak sering belajar itu. Sekarang kau suruh saya buka lagi, saya kasih kau data. Terlalu banyak data Mana dalam ayatnya? data. Iya, nanti saya kasih tinggal berkau. Ah, salah satu dari murid dia
bernama Yohanes yang hadir pada saat Lazarus bangkit dari kematian. Mana ayatnya? Aduh, kedua belas orang ditetapkannya itu adalah Simon Petrus yang bernama Petrus, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Anda baca di Markus 3 ayatnya yang ke-16, ke-17. Cepat. Oke. Dikatakan di situ ke-12 murid itu, ya kan? Ke-12 murid itu. Yesus yang memanggil nama murid-muridnya atau si penulis yang menyebutkan nama-nama Yesus, nama-nama murid Yesus? Yang kau mau apa? Loh, aku mau Yesus menyebutkan nama salah satu muridnya Yohanes. Kitab yang kau kasih tadi, di mana si penulis menyebutkan nama-nama murid Yesus. Nggak usah kau tipu-tipu aku kasih. 27 tahun aku di sana kasih, nggak usah kau tipu-tipu aku. Aku tipu-tipu kau sama aku, dia kau tahu. Itu tulisan si penulis. Saya akan kasih kau ayat di mana Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes sebagai ikutlah aku. Nanti saya kasih kau ayat. Sebentar, tunggu. Ketika aku mengajak kau, kasih ikutlah aku, apakah serta-merta kau jadi muridku? Bisa saja aku ngajak kau kondangan. Jangan salah paham kau. Jangan nanti besok-besok kau diajak orang, kau anggap kau dianggap jadi murid, bukan. Bisa saja kau diajak kondangan, main Mobile Legends, bisa saja. Teman-teman yang lain ada yang bisa naik nggak? Bang Faru mau sholat nih. Ada yang bisa naik nggak? Teman apologet ada yang mau naik nggak? Bang Faru mau sholat zuhur dulu nih. Pasiennya nggak jelas ini pasiennya. Teman apologet yang mau naik silakan. Habis ini kita hajar lagi di si kasih ini. Udah mencet di si kasih ini. Teman apologet, Bang Faru mau sholat zuhur dulu teman-teman. Bang Faru mau sholat zuhur dulu. Jangan kau terlalu banyak alasan. Tunggu di sini sampai kau mencet. Adinlah kawan. Aku udah di masjid ini, tengok ini aku di masjid. Nih masjid. Jangan kau pakai masjid untuk berdalih. Aku mau sholat sama kayak Yesus. Saya kasih kau, saya kasih kau sampai mencret. Ini Yesus berkata kepada mereka, teman apologet yang mau naik silakan. Teman apologet yang mau naik silakan. Sudah. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus memanggil langsung kan dari mulut. Makanya kau jangan jadi Kristen kadal. Nah, adakah di situ tertulis Yesus memanggil mereka menjadi murid? Jujur. Lalu mereka apakah hanya sebatas memanggil? Apakah hanya sebatas memanggil atau menjadikan atau apakah sebatas memanggil atau menjadikan murid? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bang, manusia kok di jala, Bang? Yang di jala itu ikan, Bang. Kau belajar penjala manusia, kau yang di jala, kau di jala, kau. Ada penjala manusia, penjala manusia. Kau sudah setengah mati. Aku minta ayat di mana Yesus mengangkat mereka jadi murid. Bukan Yesus mengajak mereka menjala manusia. Kau ngelawak aja kau. Menjala kau supaya kau kembali kepada Kristen. Oke, jujur. Kau percaya siapa? Kau percaya kepada sebentar. Yang pantas kali jala itu pantas dinisbatkan untuk jala ikan atau jala manusia. Naik Bang Naga, naik. Jala ikan atau jala manusia? Yang kau pikirnya manusia dengan kiasan dan perumpamaan. Maka engkau harus melihat itu dalam konteksnya apa. Oke, tanya lagi. Sebutkan disiplin ilmu apa dalam iman Kristen memaknai satu ayat kiasan atau bukan kiasan. Silakan, disiplin ilmu apa? Di situ Anda tinggal melihat. Disiplin ilmu apa namanya? Suka-suka kalian aja. Kenapa? Nggak cocok sama kau bilang kiasan. Perumpamaan. Gabru pemahamannya, kau bilang perumpamaan. Bang Naga, lanjut dulu Bang Naga. Aku mau sholat. Nggak mungkin karena ini aku nggak sholat. Nggak betul itu. Oke, lanjut. Salat. Jangan kau lari, mencret kau. Nggak ada yang lari, sholat, sholat, nggak ada yang lari masa. Begitu. Selesai tanggung jawab. Kenapa kau lari mencret? Nggak boleh sholat. Oh, hebat kali dirimu. Katir. Sholat nanti juga bisa. Sholat berapapun bisa. Menghadap Tuhan itu tidak perlu pakai jam. Tenang, turun aja kau.
Jam Bocil berapa aja saja kita kau. bisa sholat Kakiku sembahyang? aja kau injak-injak. Mau minta Jam berapa saja sokongan. kita bisa sembahyang? Ah, Sholat B2 bisa kau. sembahyang. Ayo selesaikan. Jangan komentar Selesai lagi. kau. Turun bawah kau dulu makan biaya makan denda kau. Kita menyembah Tuhan itu setiap saat. Bukan cuma jam-jam tertentu, bisa 12 jam, bisa 15 jam. Tidak ada yang dibatasi oleh waktu kita datang menyembah Tuhan. Penyembah. Udah ke laut kau. Tabtrum kau. Ke laut kau. Orang mau sholat kau pula yang halang-halangi. Ke laut kau. Iya, sok ngatur pula dia. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, ini poinnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang,